Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak ibu semuanya. Selamat Selamat siang, siang, Bu Heni. Heni. Apa kabar semuanya? Baik, Sehat? Bu. Sehat, Bu. Baik, Bu, sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum ibu memulai kegiatan hari ini, ibu mau kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bisa memberikan keberkahan di dalam diri kita dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Ini yang pimpin doa ketua kelasnya dulu ya. Ketua kelasnya Fadli, Dek Fadli. Oke, silahkan. Sorry, maaf. Dek Fadli, silahkan. Ya, baik. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, terima kasih Dek Fadli. Nah, sebelum Ibu memulai kegiatan hari ini kan udah siang hari ya, anak-anak ya. Bagaimana kalau kita Ya, Bu. menyamakan fokus dulu? Ya, Iya, menyamakan fokus Baik, dulu Bu. dengan simpel aja, tepuk tangan. Ya, kalau Ibu bilang tepuk satu kali tepuk ya. Kalau Ibu bilang tepuk dua tepuk ya. Dan seterusnya. Bagaimana? Bisa? siap Bu. Bisa, Bu. Siap. Baik, kita mulai ya. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk dua. Oke, terima kasih banyak semuanya. Semangatnya masih luar biasa walaupun kita udah di jam-jam rawan ya, anak-anak ya udah jam terakhir. Saya tahu kok mata kalian udah lumayan berat tapi enggak apa-apa. Semoga dengan melihat saya di depan, semoga dengan melihat saya di depan, anak-anak semangat ya. Sudah semangat Ya, Bu. belum? Suaranya Semangat. mana? Sudah, Bu. Oke, baik. Semangat Bu, meski sudah lapar tapi tetap semangat Bu. Terima kasih Deni. Baik, oke. Nggak dengar Bu. Maaf, Ibu. Mic-nya di mute itu, Ibu. Boleh diaktifkan dulu, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf. Oke, jadi karena udah kita refresh sedikit dengan kegiatan tepuk tangan, gerakan tepuk tangan, sebelum memulai pembelajaran, Ibu tampilkan dulu PPT untuk kegiatan hari ini. Ya, saya share screen dulu. Baik. Oke. Udah muncul belum? Belum Bu. Kok nge-lag ya? Masih belum, Bu. Masih proses, Bu. Gimana, udah muncul? Oke, saya ulang klik share-nya. Belum, Bu. Ibunya lucu. Maaf. Gimana? Sudah Bu. Udah ya, udah muncul belum? Kok saya Ya, sudah, Bu Heni. udah Proses, Bu. Sudah. Sudah. muncul. Terima kasih, maaf ya Ibu dredeg yang ngelihat kalian semua ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng kok ya siang ini ya. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, kita refresh flashback dulu, Nak, ke belakang materi kita yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Kalau hari ini kita bahas jenis dan fungsi lembaga. Masih ingat nggak yang flashback yang kemarin? Saya tunjuk aja ya. Pak Alvin, masih ingat nggak? Pak Alvin lagi deh, Alvin, masih ingat nggak? Materi yang minggu kemarin. Masih Bu. Tentang apa, Dek? Interaksi sosial Bu. Sorry, ke stop lagi. Bukan. Ada yang lain? Ada yang tahu? Ayo, ini kan kita udah Saya, bahas Bu. jenis Bentuk. fungsi. Saya, Oke. Bu. Gimana, Dek Bentuk-bentuk Fadli? lembaga sosial, Bu Heni. Iya, betul. Pengertian dan juga ada bentuk-bentuk lembaga sosial. Ah, Oke, baik. Oke, saya buka untuk slide kedua. Nah, ini kita masih bagian flashback ya. Apakah kalian masih ingat apa sih lembaga sosial itu? Saya tunjuk aja nih.
Ibu Elis lagi. De Elis, apa itu pengertian lembaga sosial? Ada nggak ya orangnya ya? Gimana nih? Kok krik-krik? Jangan dikacangin dong ibunya, nanti sedih. Nggak ada yang jawab loh ini. Halo, halo. Halo, Iya. ya, gimana? Kaitannya Dewi? dengan lembaga. Lembaga sosial itu kaitannya dengan asosiasi ya, Bu ya? Iya. Asosiasi atau kumpulan dari seperangkat nilai dan norma yang sudah terinternalisasi sehingga membentuk sebuah lembaga. Betul, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk teman kita yang sudah mengingat materi kita yang sebelumnya. Baik. Nah, di sini juga ada lambang nih. Lambang apa nih? Saya tunjuk KPK, Bu. KPK. KPK, Bu. Oke, KPK. Polisi. Ada lambang polisi. Terus apa lagi? Itu apa, Bu? Timbangan Timbangan. hukum. Apa itu? Lembaga hukum. hukum. Iya, betul. Nah, lembaga itu punya apa? Punya lambang. Ini masuk apa ya kira-kira? Simbol. Simbol. Oke, simbol masuk di bagian apa nih? Karakteristik atau apa? Masuk di Ciri, Bu. karakteristik atau ciri-ciri. Ciri. Betul. Baik, terima kasih. Nah, saya mau tanya lagi nih. Ini Ibu kaitkan sama materi kita yang hari ini ya, anak-anak ya. Kira-kira KPK, kepolisian, pengadilan, ini masuk lembaga apa ya kalau memang kalian udah baca nih materi yang sebelumnya? Kira-kira ini masuk materi bentuk jenis lembaga apa ya? Lembaga hukum. Pinter Hukum, Bu. sekali, lembaga hukum. Wow, keren sekali ya murid-murid Ibu hari ini. Udah pada baca semuanya. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini. Nah, Ibu mau nanya nih. Kita udah masuk ke materi jenis-jenis lembaga sosial. Sebelum Ibu menjelaskan nih, saya mau tanya. Kalian pernah nggak mendengar dan melihat jenis-jenis lembaga yang ada di dalam masyarakat? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Kalau pernah, lembaga apa yang kalian tahu? Lembaga keluarga, Bu, yang paling dekat dengan kita. Oke, PKK, Bu. Apa lagi? Pendidikan, Bu. Lembaga pendidikan. Baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ibu tanya lagi, pernah nggak sih kalian berada di satu posisi menjadi anggota lembaga sosial yang ada di kehidupan kalian? Pernah nggak? Pernah, Bu. Jika pernah, lembaga apa? Coba kasih tahu Ibu. Sekolah. Lembaga Bu. Lembaga keluarga, lembaga Lembaga pendidikan, pendidikan, asosiasinya sekolah, Ibu. lembaga keagamaan. Betul. Wow, ternyata anak-anak Ibu semua ini ya super duper luar biasa. Speechless Ibu ngelihatnya. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu ada sedikit tayangan. Nanti disimak ya. Oke, Ibu klik dulu. mana, Bu? Sebentar. Loading anak-anak. Maklum, wifi Ibu masih akhir bulan kayaknya. Iya, Udah Bu, mulai ada belum iklannya ya? YouTube-nya, Bu. Iya, ada iklannya, maaf. Nah, ini. Layarnya kurang Udah bisa lihat nggak? kurang Saya. besar, Bu. Oke, Ibu bisa. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah.
anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Saya langsung percepat ya videonya ya. Resapilah keluarga itu lautan. Oke, cukup. Gimana? Dari hasil video tadi, Ibu mau nanya, apa sih yang kalian lihat yang terkait dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini tentang jenis-jenis lembaga sosial? Saya tunjuk aja ya kalau enggak ada yang lembaga keluarga. Pinter De Afri. Jadi lembaga keluarga itu adalah tempat apa tuh Bu De Afri? Menurut De Afri? Tempat semua anggota keluarga berkumpul, Bu. Ada ayah, ada ibu, anak. Iya, betul. Kalau fungsi lembaga keluarga, saya lempar nih pertanyaan ke lain dulu ya, ke siswa yang lain ya. Saya tanya nih, Bu Ika, kira-kira menurut Bu Ika lagi DIK, menurut DIK kira-kira fungsi lembaga keluarga apa sih? Kalau dilihat dari tayangan tersebut? Apa ya Bu? Kalau nggak salah fungsinya itu untuk bersosialisasi, mungkin pembentukan kepribadian, bisa nggak Bu? Betul, bisa dalam proses pembentukan kepribadian untuk mengajarkan kita bersosialisasi. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, ada yang harus kalian tahu di materi ini. Capaian pembelajarannya apa yang harus kalian capai? Yang pertama adalah di mana siswa memahami lembaga sosial. Jadi kalian harus paham apa sih itu lembaga sosial, mampu dan menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Jadi kalian harus tahu dan bisa menjelaskan apa-apa aja sih jenis-jenis lembaga sosial dan bagaimana sih jenis lembaga sosial untuk mewujudkan keadaan yang tertib di dalam masyarakat. Terus lanjut ke tujuan pembelajaran, ada 3 nih, Ibu pengennya yang kalian capai. Ya, dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, di materi ini. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis lembaga dari media ajar yang Ibu tampilkan sekarang dalam bentuk PowerPoint. Terus yang kedua, siswa nanti kalian melakukan diskusi. Nanti kita bentuk kelompok ya anak-anak ya. Kita diskusi kelompok hari ini. Iya Bu. Untuk mengidentifikasi jenis-jenis dan contoh lembaga sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan fungsi jenis lembaga sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya paham nggak nih kalian menerapkan fungsi lembaga sosial dalam kehidupan sehari-hari? Paham nggak kira-kira? Paham Bu. Kurang paham, baik. Misalnya kayak gini, pernah dengar jargon nggak omongan teman-teman kalian di sekolah bilangnya gini, Bu, aturan dibuat untuk dilanggar. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Sering dong, Bu. Ya, coba bayangkan hidup kalian tanpa ada aturan. Gimana kira-kira? Bisa nggak kita hidup tanpa aturan? Bebas. Merdeka, Bu. Merdeka. Ibu pernah nonton satu film yang dimana itu mengisahkan satu kondisi negara yang melegalkan atau membebaskan suatu tindakan-tindakan yang bisa Ibu bilang tanda kutip ya kurang bagus untuk dimana meminimalisir tindakan kejahatan atau kriminalitas yang ada di negara tersebut. Jadi sehingga diberikan waktu dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi segala tindakan kejahatan bla 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 dan lainnya itu dilegalkan. Ya, artinya kan kita itu dalam waktu berapa jam itu hidup tanpa aturan?
Akhirnya apa endingnya? Banyak sekali kerugian-kerugian yang didapatkan oleh rakyat, terutama warga-warga yang tidak bersalah. Nanti saya Ibu share ya di grup, apa sih filmnya, cuman ambil positifnya, buang negatifnya ya. Nah, jadi intinya anak-anakku sekalian, kita itu hidup tidak bisa lepas dari yang namanya apa? Aturan, Bu. Norma, Bu. Norma. Aturan dan norma itu tersirat atau terlampir di dalam sebuah Lembaga. Lembaga, Bu. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi taatilah peraturan-peraturan di mana kalian berada. Ibaratnya ada istilah di mana bumi berpijak, di situ langit Junjung. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut masuk ke materi inti kita hari ini. Jenis-jenis lembaga. Ada 5 nih jenis lembaga secara umum, secara garis besar. Yang pertama ada lembaga yang sudah saya tampilkan ini, lembaga Keluarga. keluarga. Nah, dari 3 gambar ini, apa sih yang adik-adik lihat pesan yang tersirat dari lembaga keluarga? Yo, ada yang tahu? Saya tunjuk ya. Kasih sayang, Ibu. Kasih sayang, that's right, pintar 100. Ya, kasih sayang. Terus dari gambar kedua memberikan kita apa? Pendidikan. Iya, pinter. Pendidikan pertama kita adalah dari Keluarga. Terus dari gambar yang ketiga, ada gambar nih orang tua nganterin anak ke sekolah. Pangeran William lagi. Ayo, apa ini maksudnya? Pendidikan mungkin, Bu. Ya, memberikan sarana atau membukakan jembatan untuk anak menjemput masa depan yang cerah. Jadi intinya di sini keluarga merupakan lembaga atau unit terkecil yang ada di dalam masyarakat yang bisa memberikan kasih sayang, mengenalkan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan, juga mengantarkan anak atau seseorang menjemput masa depan yang cerah. Next, lanjut ke lembaga yang kedua. Jenis lembaga yang kedua ada lembaga Pendidikan. pendidikan. Narsis banget saya ya. Ya Allah. Nah, ini ada lembaga pendidikan yang disebut apa? Sekolah. Sekolah, Bu. Oke, dari sekolah kita dapat manfaat apa nih dari gambar yang kedua dan yang ketiga? Berprestasi. Pintar. Juara, Bu. Pinter, prestasi bukan hanya di akademik tapi juga non Akademik. Demi. Jadi intinya pinter. Jadi intinya lembaga pendidikan merupakan adalah wadah atau tempat bagi seseorang untuk menimba ilmu dan bakat atau menggali bakat seseorang. Lembaga pendidikan juga merupakan jalan untuk membuka jendela dunia. Kira-kira senang nggak kalian berada di sekolah? Seneng banget, Bu. Senang, Bu. Senang. Apalagi sama Bisa Bu main, bisa ketemu teman. Wow, ini generasi penerus bangsa yang syukur-syukur Senang bisa dukur sekali ketemu anaknya Heni udah ada yang jadi Arsati. presiden. Jangan lupakan ibu ya. Pasti. Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada jenis lembaga apa ini? Lembaga politik. Politik, kan ada tulisannya, Bu. Iya betul. Anggota DPR, Bu. Oke, ini yang di gambar pertama ini ada apa ya? Lagi rapat. Lagi rapat. Kira-kira lembaga apa nih yang lagi rapat ini nih? DPR. DPR, pinter. Lanjut gambar yang kedua. Ini ada fenomena atau kejadian apa ya ini ya? Tidur. Bagi tidur. Tidak menyimak Oke, rapat, ada- Bu. Kenapa? Tidak menyimak rapat, Ibu. Tidak menyimak rapat dengan baik ya. Ngerasa didongengin mungkin ya nak ya. Nggak apa-apa. Tapi kalian iya, tapi kalian di kelas kalau ibu yang ngajar ngerasa didongengin apa enggak nih?
Bikin ngantuk apa Enggak, bikin Bu, melek? seru. Sangat bersemangat Bu Heni. Melek. Bu, kan ibu gurunya cantik. Waduh, makasih. Kamu juga cantik, nak. Oke, lanjut ke gambar yang ketiga. Ini kira-kira apa ya? Demo. Kita terjadi apa ini? Demonstrasi Bu Heni. Demo. Demonstrasi. Jadi, Ibu jelaskan nih, di dalam lembaga politik itu sebenarnya adalah fungsinya adalah untuk merupakan wadah atau tempat rakyat menggantungkan nasib kesejahteraan mereka, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena pada dasarnya lembaga politik sengaja memang ingin dibentuk untuk menjaga keteraturan sistem pemerintahan termasuk kesejahteraan rakyatnya yang membutuhkan. Salah satunya dibentuknya adalah lembaga DPR. DPR. Namun realitanya apa di gambar kedua itu tadi? Kadang ada para pengampu ya, keluhan-keluhan dari rakyat malah dengan santai sambil tidur ya menanggapi semua keluh kesah rakyat yang akhirnya endingnya adalah masyarakat melakukan demonstrasi Kasih. yang memicu akhirnya terjadinya banyak masalah. Nah, sampai lembaga politik udah lumayan paham, masih abu-abu. Paham Ibu. Abu. Jelas. Oke, lanjut. Oke, kita ke lanjut lembaga yang keempat. Ada lembaga ekonomi. Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu lembaga ekonomi? Saya tunjuk aja nih ya, kalau nggak ada yang jawab ya. Ya Bu. Saya tunjuk ya. Ibu lagi. Dia aja deh. Yang suaranya lembut, nenengin hati. Yuk, Lembaga ekonomi lembaga itu ekonomi apa? lembaga yang mengajarkan kita cara bagaimana bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oh iya, ada di sini ya tulisannya ya. Oh iya, aduh. Baik, oke. Jadi lembaga ekonomi itu di mana di sini mengajarkan kita bagaimana cara bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menggapai segala impian. Nah, dari gambar ini sih pesan-pesan apa yang kalian dapat? Gambar yang pertama apa? Kerja keras. Bekerja keras. Oke, jadi lembaga ekonomi juga mengajarkan kita untuk jadi orang yang bekerja keras ya. Oke, lanjut yang kedua apa ini? Menabung. Oke, rajin menabung. Dan yang terakhir, Mengumpulkan uang berfoya-foya. Hore-hore Bu. Ya Bu ya. iya saking kayaknya ya. Dari menabung, Bu. Iya. Karena kerja keras, rajin menabung, hingga uangnya berlebihan bisa foya-foya, bisa shopping ya. Ntar cewek-ceweknya bisa belanja tas Kremes. Oh sorry, tas Hermes ya, amin. Iya, Beli beli skincare, Bu. skincare ya. Nah, di sini jadi intinya lembaga ekonomi mengajarkan kita untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Saya kayak dominasi ya ini. Lanjut, slide selanjutnya ada lembaga agama. Kita lihat dari gambar yang pertama dulu ini. Ada gambar apa nih? Itu orang berdoa. Oh iya, orang berdoa. Doa, Lanjut Bu. yang kedua. Itu beramal. Iya. Sedekah Ya, Bu. Presiden. Dan yang ketiga. Itu Toleransi Bu. Pinter deh Agatha, akhirnya muncul juga ya. Iya, toleransi antar umat beragama. Nah, jadi Agama. menurut kalian dari ketiga gambar ini lembaga agama ini akhirnya apa? Manfaat dan fungsinya untuk kita Pedoman di dalam hidup. kehidupan sehari-hari. Pinter sekali Dek dia sebagai pedoman hidup untuk mengarahkan kita dalam bertingkah laku atau melakukan tindakan. Nah, jadi pesan moral yang kita dapat dari gambar di atas, lembaga agama mengajarkan kita untuk selalu berada di jalan yang benar. Sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakini, mengajarkan kita untuk saling berbagi, toleransi akan perbedaan, dan identitas diri. Kira-kira agama bisa nggak ya disebut sebagai identitas diri? Bisa, Bu.
Bisa nggak? Kenapa? Bisa. Kenapa, Dek Fadli? Ada Bu di KK di KTP tertulis agamanya apa. Ada Bu. Betul, iya. Sebagai penanda ya kita memeluk agama keyakinan apa ya. Baik, terima kasih banyak. Mungkin ini poin-poin garis besarnya aja materi yang Ibu tampilkan lewat PPT ya. Selebihnya untuk materi lebih rincinya anak-anak Ibu sekalian bisa baca buku pegangan kalian yang sudah kalian miliki yang dipinjam di perpustakaan ataupun LKS yang kalian punya sendiri. Ya nanti baca di sana untuk memantapkan pemahaman materi kalian dari poin-poin besar materi yang udah Ibu tampilkan lewat PowerPoint ini. Ya, dan yang terakhir sebelum Ibu bukan lari ya, lanjut ke penugasan, kita say bye-bye dulu untuk RPPT-nya. Selesai dan terima kasih, selamat mengerjakan. Nah, sekarang Ibu akan nge-share LKPD-nya yang akan kalian kerjakan Ya, secara Bu. berkelompok. Ya. Oke, nah itu nanti kita ada 2 tugas ya nak ya. Ini Ibu bentuk kelompok. Nanti ada yang kalian kerjakan di meja masing-masing berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Nanti kalau udah selesai, kita adakan games. Ibu ngenyelipin nih model TGT, tim games turnamen di dalam kegiatan kita hari ini. Ya. Nanti ada petunjuknya Ibu kasih tahu. Kita buka LKPD-nya dulu ya. Baik. Nah, udah tertampil belum? Sudah, Bu. Nah, ini. Saya kelompok apa? Mawar. Kalau Mawar Melati. Nah, ini untuk LKPD-nya ya, Nak ya. Ini Ibu share nanti di grup WhatsApp. Ini kalian kerjakan berdiskusi ya. Ini Ibu jelaskan dulu nih langkah-langkahnya. Yang pertama, baca secara cermat, bahan ajar, belum mengerjakan tugas. Baca literatur yang saya bilang tadi ya. Bisa kalian dari buku, bisa dari internet, enggak apa-apa, bebas aja. Yang penting nanti saat mengerjakan pakai bahasa kalian sendiri. Jangan copy paste Google ya nak ya. Lanjut yang ketiga, mengerjakan LKPD. Nah, di sini nanti kalian tulis nama kelompok kalian, nama anggota kelompok kalian, kelas, dan hari tanggal kegiatan kita hari ini. Di sini ada 3 tabel untuk LKPD-nya. Ada jenis-jenis lembaga sosial, ada lembaga keluarga, pendidikan, dan seterusnya. Jadi kalian nanti di sini nulis ini. Apa sih fungsi lembaga keluarga? Apa sih fungsi lembaga pendidikan? Dan terus yang di sampingnya ini, nah ini baru penjabaran pendapat kalian sendiri. Bagi kalian kira-kira manfaat bagi masyarakat adanya lembaga keluarga itu apa? Terus bagi diri kalian ya, bagi kehidupan kalian yang relate sama kehidupan kalian, lembaga pendidikan apa ya? Nah, itu nanti kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kalian kerjakan, baru nanti kita lanjut games. Games ini kita sebagai penguatan aja. Penguatan hasil kerja LKPD kalian. Apakah sudah bisa memahami dengan baik atau masih kurang? Ya? Paham anak-anak Ibu sekalian? Paham, Bu Eni. Paham Bu Eni. Baik, silakan. Selamat mengerjakan. Oke, selesai. Anggap aja lama ya waktunya. Oke, selesai. Kita lanjut ke, nah di papan tulis, udah Ibu tulis sih, udah Ibu bikin poster seperti ini. Ya, ada soal dan ada nama kelompoknya. Jadi kalian itu nanti berbaris. Misalnya kelompok tulip berbaris, Denny, Delis, De Alvin. Kelompok mawar, De Fadli, De Diah, De Afri. Berbaris ya. Nah, kolom di tabel yang di papan tulis yang bagian kiri itu ada Ibu tuliskan soal. Misalnya Deni dulu yang maju, dapat soal apa? Tuliskan jawabannya di samping. Kalau memang Deni nggak bisa jawab, mundur ke belakang. Berarti yang maju siapa? Delis yang jawab.
Kalau Oh, begitu iya. seterusnya, Delis nggak bisa jawab, lanjut. Dalvin yang maju, tapi tetap masih di pertanyaan soal nomor 1 Iya. ya. Nggak boleh langsung loncat ke nomor 2, harus maju dulu semuanya, baru bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, nanti di sini Ibu kasih skor sesuai ada berapa soal yang udah kalian jawab dan ketepatan jawabannya. Nanti Ibu kasih skor di sini. Paham? Paham, Bu Eni. Oke, Paham, Bu. paham. Mari kita lakukan kegiatan games turnamennya. Skip langsung ya Bapak Ibu, lanjut. Sip. Oke, saya skip aja ya. Saya skip aja, lanjut. Oke, gimana kegiatan kita hari ini anak-anak Ibu semuanya? Seru, Bu. Senang. Seru Bu, Senang sekali. menyenangkan. Kita game. Alhamdulillah, iya ya nak ya, baik. Nah gini, jadi hari ini kita udah diskusi juga. Nanti lembar diskusinya dikumpulkan saja ya nak ya, by WhatsApp saja. Oke, gimana games kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Seru. Ya Bu, seru. Dapat hadiah. Oke, bahagia ya, happy ya. Happy, Bu. Sangat bahagia, happy. Baik, jadi semoga dengan Ibu selipkan sedikit games di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa memicu semangat dan motivasi adik-adik semuanya hari ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu, apa sih kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar lembaga sosial, jenis-jenisnya, Bu. Iya, terus gimana selanjutnya? Kira-kira dari jenis kelima jenis lembaga sosial itu apa sih manfaat lembaga sosial? Ayo, saya mau minta kesimpulan dari manfaat lembaga sosial. Menurut De Alvin aja deh, gimana? Banyak sekali ya Bu, itu fungsi lembaga sosial, misalnya kayak lembaga keluarga, itu fungsinya untuk memberi kasih sayang, terus fungsi pendidikan, dan mengantarkan anak-anaknya untuk mencapai cita-cita masing-masing, seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih atas semua partisipasinya, keaktifannya, keseruannya, anak-anak Ibu hari ini semuanya. Super duper luar biasa. Oke, nah ini jadi Ibu mau ngumumin nih kelompok yang wow luar biasa banget ya partisipasinya hari ini. Berhubung Ibu punya pemahaman yang sedikit agak skeptis ya anak-anak ya, Ibu nggak mau berteman di sosial media dengan siswa ya karena menjaga privasi. Karena hari ini kalian udah hebat, keren banget. Mari kita berfoto terlebih dahulu atau bikin video reels. Nanti Ibu posting biar orang-orang teman-teman Ibu lihat, oh keren ternyata ya murid Ibu ini. Ya, gimana? Oke, ternyata kelompok yang kelompok yang paling keren adalah, walaupun semuanya keren-keren, jangan berkecil hati. Ibu milihnya kelompok anggrek. Yang anggotanya ada Ibu Hilmi dan Bu Agatha dan Pak Yuji. Selamat. Terima kasih. Ya, baik. Selamat. Itu ya, Ibu rewardnya ngasihnya cuman Ibu posting di Reels dulu ya anak-anak ya. Nanti besok pertemuan selanjutnya akan ada reward yang lebih menyenangkan lagi. Yang penting semangat dan spiritnya tetap seperti hari ini ya. Ya, Bu, siap. Ya Bu. Baik, oke. Mungkin sebelum Ibu mengakhiri juga, Ibu ada pesan sedikit mau menyampaikan. Minggu depan kita udah masuk materi peran lembaga sosial. Ya, dicatat di bukunya. Peran lembaga sosial. Nanti dibaca di rumah. Nggak perlu lama-lama. 10-15 menit nggak apa-apa. Saya tahu kok. Kalian kalau buka buku gerah rasanya. Tapi kalau buka handphone lama enggak apa-apa, kuat matanya ya. Iya, Bu. Ya enggak apa-apa ya. Iya Bu. Oke. Jadi dibaca di rumah, dipelajari apa itu materi kita minggu depan tentang apa tadi saya bilang? Peran Peran lembaga sosial Bu. sosial. Oke, terima kasih.
sebelum Ibu tutup kelas kita, sebelum kita mengakhirinya dengan doa, ada pesan nih yang mau Ibu sampaikan. Oke, Apa jadi mau tahu apa enggak nih? Mau tahu enggak? Tahu. Enggak. Tahu banget. Oke, jadi pesannya dari Ibu untuk anak-anak Ibu semua yang sudah luar biasa sekali adalah pendidikan adalah senjata paling ampuh dalam untuk atau jalan mengubah dunia. Asik. Ya. Keren Bu. Ya Bu, sip. Jadi ingat, jangan sepelekan pendidikan. Iya, Ya, Bu. karena pendidikan adalah senjata paling kuat dan paling keren dalam kalian menghadapi hidup kita yang keras ini. Iya, Oke? Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju Baik, Bu. terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin kalau ada kesalahan dan kehilapan kata-kata dalam Ibu memberikan materi kegiatan pembelajaran, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar ya, walaupun Ibu sudah guru juga namanya ke manusia mesti ada kurangnya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum Ibu meninggalkan kelas, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa dan mengakhirinya juga dengan doa. Baik, Ketua kelas kita, bagaimana Pak Alvin? Dede Alvin, silakan tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Jumpa minggu depan. Ketemu lagi Bu. Berhubung besok sudah hari Sabtu, ya. Berhubung besok sudah hari Sabtu, happy weekend. Dadah semuanya. Iya, asik. Iya Bu. Selamat siang. Siang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang masih belum lengkap, mungkin karena gugup deg-degan, saya minta masukan dan sarannya dari para observan dan juga dosen pembimbing Ibu Neni. Terima kasih.